Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di mata kuliah PTK Tematik Integratif. Di sini di pagi hari ini saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat, yaitu yang digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah dari PTK Tematik Integratif dengan dosen pengampu Ibu Siti Masfuah, SPD, MPD. Judul dari proposal yang telah saya buat yaitu peningkatan rasa ingin tahu siswa melalui model pembelajaran contextual teaching and learning, berbantuan media lingkungan sekitar pada siswa kelas 5, tema 4, sehat itu penting. Rumusan dari masalah penelitian yang saya buat yaitu yang pertama, siswa cenderung pasif, hanya menerima apa yang disampaikan oleh guru tanpa bisa mengeluarkan pendapat, bertanya, serta menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Yang kedua, rendahnya rasa ingin tahu siswa dalam proses pembelajaran dikarenakan kurangnya kegiatan belajar yang menitik beratkan pada aktivitas siswa untuk menggali pengetahuannya mengenai materi yang dipelajari. Pembelajaran seperti ini menjadi kurang efektif untuk siswa dan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu siswa, karena siswa hanya memperoleh materi dari guru tanpa dia harus mencari tahu sendiri tentang materi yang telah disampaikan oleh guru. Nah, untuk itu di sini menerapkan model pembelajaran contextual teaching and learning merupakan model pembelajaran yang membantu guru mengembangkan materi dengan kehidupan nyata sehingga siswa mampu mengeksplor kemampuannya dan rasa ingin tahu dari model tersebut. Nah, untuk solusi dari penelitian yang saya buat yaitu berdasarkan uraian latar belakang di atas, dibutuhkan penelitian tentang peningkatan rasa ingin tahu siswa melalui model pembelajaran contextual teaching and learning berbantuan media lingkungan sekitar pada siswa kelas 5, tema 4, sehat itu penting di SDN Tambah Harjo 02. Untuk rumusan masalah pada proposal yang saya buat, yang pertama yaitu bagaimanakah penerapan model pembelajaran contextual teaching and learning dalam meningkatkan rasa ingin tahu siswa pada siswa kelas 5 pada tema 4, sehat itu penting di SD Tambah Harjo 02. Yang kedua, bagaimanakah penerapan media lingkungan sekitar dalam model pembelajaran contextual teaching and learning untuk meningkatkan rasa ingin tahu siswa kelas 5 pada tema 4, sehat itu penting di SD Tambah Harjo 02. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, untuk mendeskripsikan penerapan model pembelajaran contextual teaching and learning dalam meningkatkan rasa ingin tahu siswa kelas 5 pada tema 4, sehat itu penting di SD Tambah Harjo 02. Tujuan yang kedua, untuk mendeskripsikan penerapan media lingkungan sekitar dalam model pembelajaran contextual teaching and learning untuk meningkatkan rasa ingin tahu siswa kelas 5 pada tema 4, sehat itu penting di SD Tambah Harjo 02. Untuk ruang lingkup penelitian sendiri, yaitu PTK ini meneliti tentang variabel terikat, yaitu tentang rasa ingin tahu siswa menurut teori dari Daryanto dan Darmiatun melalui model pembelajaran contextual teaching and learning dan media lingkungan sekitar. Untuk subjek penelitian sendiri yaitu terdiri dari siswa kelas 5 yang terdiri atas 9 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. Penelitian ini difokuskan pada tema 4 yaitu sehat itu penting yang terdapat dalam muatan IPA dan Bahasa Indonesia. Muatan IPA dengan KD 3.6 dan 4.6 dan pada muatan Bahasa Indonesia terdapat pada KD 3.4 dan 4.4.
Yang selanjutnya yaitu kajian teoretik. Yang pertama adalah model pembelajaran contextual teaching and learning. Model pembelajaran contextual teaching and learning merupakan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses belajar di mana siswa menggunakan pemahaman dan kemampuan akademiknya dalam berbagai konteks dalam dan luar sekolah untuk memecahkan masalah yang bersifat simulatif ataupun nyata, baik sendiri-sendiri maupun secara berkelompok atau bersama-sama. Untuk langkah-langkah dari model pembelajaran contextual teaching and learning, yang pertama, mengembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Yang kedua, melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Yang ketiga, mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Yang keempat, menciptakan masyarakat belajar. Yang kelima, menghadirkan model sebagai contoh belajar. Yang keenam, melakukan refleksi di akhir pertemuan. Yang ketujuh, melakukan penilaian yang sebenarnya dalam berbagai cara. Model ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yaitu pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real, artinya siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Hal ini sangat penting, sebab dengan dapat korelasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata. Bukan saja bagi siswa, materi itu akan berfungsi secara fungsional, akan tetapi materi yang dipelajarinya akan tertanam erat dalam memori siswa, sehingga tidak akan mudah dilupakan oleh siswa. Yang kedua, kekurangannya, guru lebih intensif dalam membimbing, karena model contextual teaching and learning, guru tidak hanya berperan sebagai pusat informasi, tapi tugas guru adalah mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja sama untuk menemukan pengetahuan dan keterampilan yang baru bagi siswa. Siswa dipandang sebagai individu yang sedang berkembang. Kemampuan belajar seseorang akan dipengaruhi oleh tingkat perkembangan dan keluasaan pengalaman yang dimilikinya. Yang selanjutnya yaitu media lingkungan sekitar. Media lingkungan merupakan media yang digunakan guru dan siswa untuk mempelajari keadaan nyata di luar kelas. Dengan cara menghadapkan siswa kepada lingkungan yang aktual atau nyata untuk dipelajari dan diamati dalam hubungannya dengan proses belajar mengajar. Penggunaan media lingkungan jauh lebih bermakna karena siswa secara langsung dihadapkan pada keadaan yang sebenarnya, sehingga siswa dapat memahami secara nyata dari materi yang dipelajari tersebut. Untuk kelebihan dari media lingkungan sekitar, yang pertama, hakikat belajar akan lebih bermakna karena siswa dihadapkan pada keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, bahan-bahan yang dapat dipelajari lebih banyak dan lebih faktual. Yang ketiga, kegiatan belajar siswa lebih komprehensif dengan kegiatan mengamati, membuktikan, dan mendemonstrasikan. Yang keempat, siswa akan semakin menghayati, memahami lingkungannya sehingga dapat memupuk rasa cinta lingkungan dari diri siswa. Untuk langkah-langkah dari penggunaan media lingkungan sekitar, yang pertama, guru mengajak siswa untuk keluar kelas. Yang kedua, memberikan siswa sebuah permasalahan untuk dipecahkan dengan mengamati lingkungan sekitar. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memecahkan masalah tersebut dengan mengeksplor lingkungan yang ada di sekitar sesuai dengan materi yang telah diberikan oleh guru, sehingga siswa dapat menemukan solusi untuk masalah yang diberikan guru secara mandiri. Yang selanjutnya yaitu variabel yang diteliti. Variabel yang diteliti di sini merupakan variabel rasa ingin tahu. Definisi dari variabel rasa ingin tahu yaitu rasa ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari suatu yang dipelajarinya, dilihat, yang didengar. Indikator dari variabel rasa ingin tahu di sini ada dua, yaitu menurut Kemendiknas tahun 2010 pada halaman 34. Yang pertama, membaca atau mendiskusikan gejala alam atau pembelajaran yang baru terjadi. Yang kedua, siswa cenderung bertanya selama pembelajaran
jika ada hal yang tidak dipahami. Yang ketiga, membaca sumber di luar buku teks tentang materi yang terkait dengan materi pembelajaran. Yang keempat, bertanya tentang suatu yang terkait dengan materi pelajaran tetapi di luar yang dibahas di kelas. Jadi siswa mempelajari pelajaran yang belum dipelajari sebelumnya. Untuk indikator yang kedua yaitu dari Daryanto dan Darmiatun. Yang pertama, menyediakan media komunikasi atau informasi, media cetak atau media elektronik untuk bereksplorasi bagi warga sekolah. Jadi ini merupakan indikator dari pihak sekolah untuk meningkatkan rasa ingin tahu warga sekolahnya. Yang kedua, memfasilitasi warga sekolah untuk bereksplorasi dalam pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Jadi pihak sekolah menyediakan berbagai media, fasilitas untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dari warga sekolah tersebut. Jadi kesimpulannya adalah indikator dari sikap rasa ingin tahu, yaitu siswa akan lebih sering bertanya selama dalam proses pembelajaran, mencari sumber di luar buku teks, dan mendiskusikan pembelajaran yang terjadi secara bersama-sama dengan temannya. Yang selanjutnya yaitu keterampilan guru. Definisi dari keterampilan guru menurut Armstrong dan kawan-kawan pada tahun 1992 pada halaman 33 yaitu keterampilan merupakan kemampuan menspesifikasi tujuan berformasi, kemampuan mendiagnosa murid, keterampilan memilih strategi pengajaran, kemampuan berinteraksi dengan murid, dan keterampilan menilai efektivitas pengajaran. Definisi yang kedua yaitu menurut Ali pada tahun 1987 pada halaman 12 mengartikan bahwa mengajar adalah segala upaya yang disengaja dalam rangka memberi kemungkinan bagi siswa untuk terjadinya proses belajar sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Jadi kesimpulannya, keterampilan mengajar adalah keterampilan yang berkaitan dengan semua aspek kemampuan guru, yang berkaitan erat dengan berbagai tugas guru, yang berbentuk keterampilan dalam rangka memberi rangsangan dan motivasi kepada siswa untuk melaksanakan aktivitas yang diberikan oleh guru. Keterampilan untuk membimbing, keterampilan mengarahkan, keterampilan membangun siswa dalam belajar guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan secara terpadu. Indikator dari keterampilan guru yang pertama, keterampilan membuka pembelajaran atau asset instruction. Yang kedua, keterampilan menjelaskan. Yang ketiga, keterampilan bertanya. Yang keempat, keterampilan memberi penguatan kepada siswa. Yang kelima, keterampilan melakukan variasi. Yang keenam, keterampilan melakukan demonstrasi. Yang selanjutnya yaitu penelitian relevan. Penelitian relevan itu yang di sini ada dua. Yang pertama yang dilakukan oleh Siti Mutmainnah, yang kedua yang dilakukan oleh Anissa Lydia. Untuk Siti Mutmainnah sendiri yaitu dilaksanakan pada tahun 2008 dengan judul Penerapan Pendekatan Pembelajaran Kontekstual Teaching and Learning disertai lembar kerja siswa atau LKS terhadap hasil belajar biologi. Persamaan dari penelitian saya dengan penelitian Siti Mutmainnah yaitu sama-sama menggunakan model pembelajaran yang sama atau variabel bebasnya sama, yaitu model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Perbedaannya yaitu terdapat pada variabel terikat yang diteliti. Jika pada Siti Mutmainnah meneliti peningkatan hasil belajar biologi, sedangkan pada penelitian saya yang diteliti adalah peningkatan rasa ingin tahu siswa. Penelitian yang kedua yaitu pada penelitian Anissa Lydia yang dilakukan pada tahun 2016 dengan judul Penerapan Model Discovery Learning untuk meningkatkan rasa ingin tahu dan hasil belajar siswa dalam mata pembelajaran IPS. Persamaan dari penelitian Anissa dengan penelitian saya yaitu sama-sama menggunakan variabel terikat rasa ingin tahu. Perbedaannya adalah terletak pada variabel bebasnya. Jika Anissa menggunakan variabel bebas,
discovery learning, pada penelitian saya menggunakan variabel bebas pembelajaran contextual teaching and learning. Selain itu, salah satu variabel terikatnya juga berbeda. Anissa menggunakan dua variabel, yang pertama rasa ingin tahu, yang kedua adalah menggunakan hasil belajar yang tidak terdapat pada penelitian yang saya teliti. Teknik kualitatif yaitu data yang tergolong kualitatif diperoleh melalui lembar observasi. Lembar observasi bertujuan untuk menjaring peningkatan aktivitas belajar siswa dan rasa ingin tahu siswa yang dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran dengan diterapkannya model pembelajaran contextual teaching and learning dan media lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu analisis data kuantitatif. Data yang tergolong kuantitatif diperoleh melalui hasil tes pada setiap akhir siklus. Hal ini untuk mengetahui peningkatan rasa ingin tahu siswa selama diterapkannya model pembelajaran contextual teaching and learning pada tema 4, sehat itu penting. Yang selanjutnya adalah indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan di sini ada dua. Yang pertama, peningkatan sikap rasa ingin tahu siswa setelah diterapkannya model pembelajaran contextual teaching and learning pada tema 4, sehat itu penting, apabila nilai rata-rata siswa di atas 75 dengan kategori cukup. Yang kedua, peningkatan rasa ingin tahu siswa setelah diterapkannya model pembelajaran contextual teaching and learning berbantuan media lingkungan sekitar pada tema 4, sehat itu penting, apabila nilai rata-rata dari siswa lebih dari sama dengan 75 dengan memiliki kategori cukup. Demikian presentasi proposal dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.